ini kita bakalan ngebahas tentang perspektif global yang dilihat dari ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu yang terkait lainnya. Nah, sebelum kita lanjutin, dan please jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan aku bisa dengar kritik dan saran dari teman-teman untuk next topiknya bakal bahas apa ya. Ada 9 ilmu yang bisa kita lihat dari perspektif global. Yang pertama itu ada tentang perspektif geografi, terus sejarah, ekonomi, politik, sosial, antropologi, iptek, transportasi, dan hubungan internasional. Namun, pada kesempatan kali ini aku cuma bakalan ngebahas 3 aspek ilmu. Yang pertama itu ada geografi, yang kedua ada sejarah, dan yang terakhir ada tentang ekonomi. Tetap tonton sampai habis karena bakalan banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dari video kali ini. Nah, yang pertama adalah bidang geografi. Jadi, geografi itu merupakan dasar. Kenapa? Karena geografi itu erat kaitannya dengan bumi, dimana manusia itu tinggalnya di bumi. Jadi, kita semua memiliki pola pikir yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dari letak geografisnya kita itu ada di mana. Geografis itu istilahnya membahas tentang keruangan gitu ya, aspek-aspek keruangan di mana ada perspektif yang lokal, regional, dan akhirnya menuju perspektif global. Coba kalian perhatiin gitu di sekitaran kalian bagaimana dengan airnya, terus lingkungannya, bagaimana tempat tinggalnya, dan semua yang mempengaruhi daerah-daerah kalian tersebut. Maksudnya sisi-sisi ruangannya ya, kayak letak geografisnya, apakah kalian tinggalnya di gedung, di perkotaan, di perdesaan, atau di dekat pantai, di gunung-gunung, seperti itu. Dan hal tersebut dapat kita sempitkan dan kita sebut dengan perspektif lokal. Mengapa perspektif lokal? Karena kita hanya mengamati hal-hal yang terjadi di sekitarannya kita aja. Menurut Anda, apakah arti dari perspektif lokal tersebut? Coba kalian ceritain ke saya bagaimana pandangan-pandangan kalian tentang perspektif lokal yang terjadi di tempatnya kalian. Tidak hanya itu, saya juga pengen dengar dari teman-teman secara bertahap gitu ya, apa itu perspektif lokal, perspektif regional, hingga akhirnya perspektif yang global. Hanya membicarakan tentang ruang, jadi pola hidup manusia itu selalu berubah-ubah ya. Dimana misalnya ruangan ini yang tadinya tuh udah padat banget, terus akhirnya kita harus mengurangi atau berpindah, yang biasanya juga kita sebut dengan urbanisasi, ya kan? Apa sih urbanisasi? Ayo, apa itu urbanisasi? Nah, coba kalian ingat-ingat lagi pelajaran dari zaman SD, apa itu urbanisasi ya? Masalah-masalah yang terjadi juga berhubungan dengan ruang, yaitu dimana ruang itu kan tempat gitu ya. Jadi kalau udah sesuatu tuh penuh, itu kenapa akhirnya harus ada yang berpindah. Nah, penuhnya ini bukan cuma karena ada peristiwa urbanisasi, tapi juga ada pengaruh dari alam itu sendiri. Misalnya ada penggundulan hutan, terus ada wabah, terus ada pencemaran, hingga akhirnya terjadi pemanasan global seperti es di kutub utara yang semakin mencair, terus akhirnya jadinya lokasi jadi lebih sempit, atau peninggian air laut yang akhirnya rumah-rumah warga itu harus kegeser. Nah, di sini jadi masyarakat itu akan mengalami perubahan kembali. Hal tersebut juga masuk ke dalam ranah-ranah perspektif global dari sisi geografi karena kita membicarakan tentang ruang hidupnya masyarakat. Nah, berikutnya kita bakalan ngobrolin masalah perspektif global dari aspek sejarah. Di sini ada salah satu ilmuwan nih yang ngutarain, jadi aku bacain ya. Wah, Immanuel Kant bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu dwitunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa kapan terjadi, pengungkapan itu masih belum lengkap jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya. Maka dari itu, dimensi waktu dan ruang saling melengkapi. Dengan menyebutkan waktu dan ruang, maka informasi akan semakin jelas terungkap. Nah, misalnya ini kita pernah kan dengar ada seseorang yang nyampein pesan ke kita, misalnya kayak gini, kemarin kamu tahu nggak kalau tetangga sebelah kita itu nikah loh? Nah, itu biasanya kita bakal nanya tuh, oh iya, nikah di mana?
gitu kan. Nah, jadinya tuh ruang atau tempat itu merupakan salah satu faktor pendukung juga untuk kelengkapan sebuah informasi. Jadi kadang orang nggak cuma nanya kapan, tapi juga butuh informasi tentang di mana kejadian itu berlangsung. Itu kenapa tadi sejarah sama geografi itu kaitannya banget deket gitu. Jadi disebutnya dengan Dwi Tunggal. Nah, dalam lingkup perspektif global itu, kejadian-kejadian yang sudah terjadi itu mempengaruhi pandangan seseorang, pandangan masyarakat. Misalnya perang-perang yang terjadi, perang dunia ke-1 atau perang ke dunia kedua. Kita ngobrolin yang perang dunia kedua aja deh ya. Nah, ini menurut kalian bagaimana sih pandangan tentang sejarah dan geografis dari peristiwa perang dunia kedua dalam perspektif global? Berbagai peristiwa-peristiwa tadi yang udah teman-teman jawab itu kan memiliki nilai-nilai kemanusiaannya serta wawasan Nusantara atau wawasan internasional yang bisa menjadi bahan-bahan atau materi-materi pendidikan untuk kita-kita yang ada sekarang. Kenapa? Karena kita kan gak hidup di masa lalu tuh, terus kita hidup di masa sekarang. Itu kenapa proses dari informasi-informasi dan pandangan-pandangan yang selalu timbul itu akhirnya bisa kita serap dan kita mendapatkan ilmunya. Dalam berbagai hal, perspektif sejarah itu merupakan hal-hal yang penting untuk menghasilkan sebuah perspektif global nih. Misalnya ada kejadian-kejadian yang berperan untuk menyetarakan umat atau merubah sebuah keadaan, dan misalnya merubah sebuah iptek atas kemajuan dari masyarakat tersebut, dan berbagai hal lainnya. Nah, menurut teman-teman, bagaimanakah kita menyikapi perubahan-perubahan sejarah itu hingga akhirnya kita bisa bilang, oh iya ya, kegiatan-kegiatan di zaman dahulu itu merupakan kegiatan-kegiatan yang bisa merubah perspektif kita sekarang atau perspektif-perspektif orang pada umumnya. Tokoh-tokoh besar lahir dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman dulu. Jadi itu ada zamannya Nabi kita, Rasul, yang dimana beliau-beliau itu sudah merubah keadaan umat. Nah, ada juga dari pahlawan-pahlawan ya, baik pahlawan di luar, yang pahlawan luar negeri, internasional, atau pahlawan-pahlawan nasional kita. Salah satu contohnya adalah Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama. Itu dengan semangatnya beliau, akhirnya kita bisa merasakan kehidupan senyaman sekarang karena Indonesia udah merdeka, iya kan? Nah, sekarang aku pengen tahu nih, siapa tokoh penggerak atau pahlawan-pahlawan bersejarah yang kalian favoritkan. Terus kalian bisa ceritain ke aku, kenapa menurut kalian dia itu bisa merubah sesuatu sampai akhirnya kalian itu favorit banget gitu sama dia. Terakhir kita bakalan ngebahas tentang ekonomi ya. Jadi ekonomi ini hal yang paling penting, dimana sesuatu yang kita kejar untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dari waktu ke waktu masyarakat itu perekonomiannya bisa saja berubah, bisa jadi naik, bisa jadi turun. Nah, ini adalah sebuah pandangan yang bisa sangat merubah sebuah pandangan global atau perspektif global, yaitu dari sudut perspektif ekonomi. Perubahan perekonomian itu bergantung dari sumber daya alam, sumber daya manusia yang dibantu oleh perkembangan-perkembangan iptek yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Jadi, kalau misalnya SDM-nya berkualitas, ipteknya memenuhi, maka sebuah negara atau sebuah daerah itu akan mengalami peningkatan sisi ekonominya. Perspektif ekonomi itu jelas sekali berpengaruh dengan keadaan waktu yang sekarang, besok, dan seterusnya. Bagaimana kita memicu diri kita sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, tidak hayal juga dimana sumber daya alam itu semakin hari semakin menipis, sedangkan iptek dan SDM-nya itu nggak mumpuni. Nah, itu bisa aja kok dikasih dari berbagai lagi alternatif lainnya untuk kita tetap bisa bertahan hidup. Nah, hal tersebut juga mempengaruhi pandangan-pandangan manusia terhadap perspektif globalnya melalui perspektif ekonomi yang mereka rasakan. Jika ada suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang begitu banyak namun tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengolahnya hingga akhirnya keadaan iptek juga nggak berkembang. Nah, kalau misalnya kalian jadi pemimpin, bagaimana solusi kalian? Coba bisa ceritain nggak sama aku? Ini aku bacain lagi ya, ada teori dari HSD College. Nyataannya menunjukkan bahwa bukan hanya pencemaran udara oleh debu, pencemaran oleh zat kimia, pencemaran suara, pencemaran air dan tanah semata-mata, melainkan yang lebih penting adalah pencemaran moral dan hal-hal yang bertentangan dan tidak diindahkannya peraturan.
sebagai indikator dalam berbagai argumentasi kerusakan lingkungan yang menjadi dasar pernyataan kemajuan ekonomi dan teknik. Jadi di sini dimaksudkan adalah sebuah negara itu atau sebuah masyarakat mau ekonominya itu bisa naik atau turun itu juga bergantung dari moral-moral yang terdapatkan pada masyarakatnya. Jadi nggak cuma dari kayak sumber daya alam yang melimpah atau ini atau itu, enggak, tapi di situ juga ada dukungan-dukungan dari peran moral yang ada di dalam diri masyarakat. Dalam kondisi global yang penuh dengan kesenjangan, itu nilai-nilai moral sangat diperlukan sebagai bekal. Jadi nggak cuma pinter, tapi juga harus beretitude gitu, supaya kehidupan sebuah negara itu menjadi lebih baik, dimana pemimpin-pemimpin yang beretitude tinggi, berakhlak mulia itu jauh lebih bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baik, khususnya di bidang perekonomian untuk masyarakatnya. Jadi pembinaan akhlak merupakan salah satu kunci utama untuk penggerak sebuah ekonomi dari suatu daerah. Nah di sini PR-nya kita nih, jadi kita itu dituntut untuk nggak cuma pinter tapi juga berakhlak mulia. Kenapa? Karena dengan memanusiakan manusia, maka kita juga akan dimanusiakan. Namun, seiring perkembangannya iptek, di mana tujuannya adalah merubah sebuah perekonomian masyarakat, yang di situ juga terjadi dilema gitu. Kayak pisau jadinya, ada sisi baiknya juga ada sisi kehilangannya. Sebenarnya nggak terlalu salah, nggak terlalu kehilangan, karena masyarakat itu selalu dituntut gitu kan untuk berinovasi dan berinovasi. Namun ada beberapa jenis pekerjaan yang hilang. Contoh nih, misalnya dulu kita selalu nerima surat, sekarang kita nerimanya email. Terus di masa-masa wabah COVID seperti sekarang, yang tadinya peran guru itu tatap muka, tapi sekarang udah keganti dengan beberapa e-commerce kayak ruang guru, segala macam, pembelajaran online seperti itu. Atau dulu misalnya kita kalau mau ngelihat sesuatu dari tempat yang tinggi, itu ada tim gitu ya, pakai helikopter, terus dia harus moto dari atas. Nah sekarang bisa tergantikan dengan alat yang simple, kecil banget yang kita sebut dengan drone. Nah sekarang saya pengen tahu nih, menurut kalian aja dari sepandangannya kalian, ada nggak sih di sekitaran kalian yang kehilangan mata pencaharian gitu, atau kehilangan profesi dikarenakan semakin majunya iptek yang terjadi gitu. Oke, sekian pembahasan kita kali ini tentang perspektif global yang kita lihat dari aspek-aspek keilmuan geografi, sejarah, dan ekonomi. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See ya!